Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Aizaul Mamaddah, NIM 2020310113. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari makalah kelompok 5, yaitu tentang tahap-tahap entrepreneurship. Ada tahap-tahap yang harus dilakukan seorang entrepreneur dalam menjalankan usahanya. Secara umum, tahap-tahap dalam melakukan entrepreneurship ada 4. Yang pertama, tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, yakni diawali dengan melihat tantangan atau peluang usaha baru dan dilanjutkan dengan kemungkinan dan adanya keinginan untuk membuka usaha baru. Yang kedua, tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang entrepreneur mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya. Di antaranya yaitu menjalankan bentuk usaha, pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, dan organisasi. Yang ketiga, tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis untuk mengatasi segala masalah dan hambatan dalam menjalankan usahanya. Entrepreneur yang berhasil adalah yang mampu mempertahankan usahanya dari segala hambatan, tantangan, dan masalah yang ada. Yang terakhir yaitu tahap mengembangkan usaha. Tahap ini adalah tahap di mana entrepreneur berdasarkan hasil yang telah dicapai melakukan analisis perkembangan dan inovasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dalam tahap ini, entrepreneur melakukan kontribusi ekonomi dalam jangka panjang terhadap manusia, alam, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu entrepreneurship dalam perspektif Islam. Menelusuri titik pertemuan konsep-konsep lain ilmu pengetahuan tentang entrepreneurship yang bersifat relatif dengan nilai-nilai Islam yang absolut, seringkali menemukan kesulitan tersendiri. Untuk itu, tulisan ini terdapat 2 cara yang ditempuh dalam rangka menemukan titik singgung tersebut, yaitu pertama, penelusuran berbasis sejarah Islam yang relevan dengan masalah entrepreneurship. Yang kedua, mencari keterkaitan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis dengan konsep-konsep entrepreneurship yang ada. Mengkaji entrepreneurship dalam perspektif Islam melalui sudut pandang sejarah Islam meniscayakan seseorang untuk kembali menelaah sejarah agung Nabi Muhammad SAW. Bahkan, dikarenakan sang Nabi adalah pembawa risalah keislaman. Namun, sejarah kehidupan beliau yang sangat kental dengan nilai-nilai dan perilaku entrepreneurship menjadikan sangat layak untuk dijadikan acuan. Bahkan, pada poin tertentu, banyak ahli yang mengatakan Islam adalah agama kaum pedagang, serta disebarkan ke seluruh penjuru dunia, setidaknya sampai abad ke-13 Masehi, oleh para pedagang muslim. Berdasarkan paparan di atas, karir Nabi sebagai entrepreneur bisa dijelaskan secara runtut, yaitu pada usia 12 tahun. Nabi Muhammad telah mengenal perdagangan yang dapat diistilahkan dengan magang atau internship. Hal itu terus beliau lakukan sampai berusia 17 tahun, ketika beliau mulai membuka usaha sendiri. Saat itu, beliau bisa dikatakan sebagai business manager. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika beliau dipercaya untuk mengelola modal dari para investor Mekah, beliau bisa disebut sebagai investor manager. Saat beliau berusia 25 tahun dan menikah dengan Khadijah, beliau menjadi mitra bisnis sang istri, sehingga beliau bisa dikatakan sebagai business owner. Setelah menginjak usia 30-an, Nabi Muhammad menjadi seorang investor dan mulai memiliki banyak waktu untuk memikirkan kondisi masyarakatnya. Pada saat itu, beliau sudah mencapai apa yang disebut sebagai kebebasan uang atau financial freedom dan waktu. Sejak itu, beliau sudah mulai menyendiri ke Gua Hira. Hal itu beliau lakukan kira-kira sejak usia 37 tahun dan pada umur 40 tahun beliau diangkat Nabi dan Rasul. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.